ahlan bihudurikum ayyuhas shadiqun as-shadiqat ala qanatina Bintang Sirius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Amaliatul Hidayah. Ya, panggil saja Zidni lah ya, biar enak. Ya, saya di sini ingin berbincang-bincang yang sedikit lah, membuat video-video menarik gitu. Nanti jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh rekan saya. Namanya Lia. Dia masih kecil, tapi itu dia sangat dekat sekali dengan saya. Yuk kita sambut ini dia. Lia, kita panggil dia. Lia. Hai Lia, sini dong Lia. Deret. Hai. Hai Lia. Hai. Hai teman-teman. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Makanya kan? Kamu belum aku kasih waktu perkenalan, udah melonong untuk perkenalan. Udah, nggak apa-apa, perkenalan dulu ya. Ya. Makanya kan? Nama aku. Iya. Aku itu adik kelasnya Kak Zidni. Tapi sekarang Kak Zidni udah lulus. Jadi aku sendiri, nggak ada temannya. Gitu. Siapa mau jadi temannya Lia? Ayo sini. Siapa mau jadi temannya Lia? Kamu itu nggak sendiri. Banyak kok masih juga teman-teman yang lain. Nah, sekarang kita bincang-bincang sama teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau bincang-bincang tentang apa coba? Apa ya? Teman-teman pengen bincang-bincang tentang apa? Kalau kamu pengen bincang-bincang tentang apa? Aku pengennya apa ya? Walaupun aku masih kecil, aku boleh tanya nggak Kak? Boleh, tanya apa? Apa sih itu komitmen? Aku malu. Kamu udah pernah komitmen ya? Apalagi kalau tentang asmara. Iya ya ampun, kecil-kecil udah komitmen. Kenapa? Aku cuma tanya. Lalu, oke, kita sekarang bincang-bincang tentang komitmen. Terus, apa sih itu komitmen? Mungkin teman-teman ada yang udah tahu. Si Lia aja yang kecil udah tahu, apalagi Musa. Mungkin nanti Lia udah rasain ya apa itu komitmen. Oke, lanjut. Oke, sekarang aku mau tanya sama Kak Zidni. Menurut Kak Zidni, apa sih itu komitmen? Jujur ya Kak Zidni, sejujurnya aku itu udah pernah ngerasain komitmen. Tapi aku nggak paham apa itu komitmen itu apa. Aduh, ya kan, udah aku debak kamu tuh pernah ya, apa itu komitmen, apalagi tentang asmara kayak itu, ide. Ya, gini loh, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen itu adalah kayak suatu perjanjian atau ketertarikan untuk melakukan suatu kontrak itu. Terus kalau dikaitkan dalam asmara gimana? Kalau dalam dikaitkan dengan asmara itu ya gini ya, kayak kita itu punya perjanjian sama pasangan kita, lalu kita itu saling menjaga perasaan itu dalam suatu kontrak. Nah, biasanya orang itu ogah-ogahan, nggak mau deh pacaran, nggak mau kan pacaran itu dilarang dalam agama, kaitannya gitu. Terus pengennya komitmenan, terus dianya aja nggak tahu apa itu komitmen. Ya, komitmen itu saling menjaga perasaan mereka, ya saling menjaga perasaan aja. Terus apalagi ya, kamu kan udah ngerasain komitmen tuh, gimana tuh kamu? Ya, tapi aku udah pernah ngerasain komitmen. Tapi aku tuh akhirnya patah hati. Aku patah hati.
Udah, nggak usah ditangisi, nanti ada jodoh yang lebih baik, tau nggak? Terus ya komitmen itulah suatu perjanjian atau ketertarikan untuk melakukan satu kontrak, dan untuk hubungan asmara itu kayak saling menjaga perasaan tanpa ada status pacaran itu. Gini deh, Ria, aku pengen lihat ya dari pengalaman kamu, pengalaman dari teman-teman semuanya yang udah pernah ngerasain gimana itu ngejalanin komitmen sama pasangannya itu ya. Itu gini, Iya tuh kak, gimana tuh menurut kakak tuh gimana itu komitmen itu? kalau aku amati ya, itu teman-teman aku tuh juga banyak yang ngalamin, yang ngerasain komitmen kayak gitu. Mereka itu nggak pengen pacaran, dia tuh inginnya saling jaga perasaan aja. Tapi kebanyakan dari mereka itu ya yang pada endingnya itu bubar. Terus mereka patah hati, terus mereka ya jatuh, gimana ya, kayak udah putus asa gitu, kehilangan seorang pasangannya. Ih, alay banget ya. Padahal tuh yang ngomong ini belum ngerasain, iya, masa muka polos-polos kayak gini udah komitmenan sama anak laki-laki. Tapi gak cuma bercanda aja. Gini ya, aku lihat dari teman-teman itu komitmenan sama ya pasangannya itu, terus mereka itu ada yang sukses komitmennya sampai sekarang tuh langgeng banget, tapi ada juga yang akhirnya itu bubar. Itu sesuai dengan dirinya masing-masing lah ya. Kemarin tuh ada salah satu pengenalan teman saya, dia komitmen itu udah hampir 3 tahun. 3 tahun itu komitmenan tanpa ada status yang namanya pacaran. Itu langgeng-langgeng aja sih. Dan ternyata tuh si cowoknya, alias si, anggap aja inisialnya P gitu ya. Ya yang P itu ngianatin si A. Nah, terus ternyata yang P itu juga punya komitmen sama orang lain. Jadi aku tadi ambil kesimpulan tuh ternyata komitmen itu nggak hanya satu orang pasangan itu doang. Komitmen itu ya perjanjian bisa saja loh ya. Komitmen itu pada dia tuh melakukan perjanjian pada orang banyak, dan dia tuh menentukan gimana ya aku nyamannya sama siapa gitu. Dan kalian tuh cuma dibuat nanti kayak cadangan gitu, tapi juga nggak semua pasangan seperti itu ya. Ya kita selektif aja dalam memilih siapa yang kita komitmenkan itu sendiri. Ya kita percaya aja mereka itu juga menjaga komitmen kita. Tapi kebanyakan alhasil ya kayak gitu deh gitu. Jadi komitmen itu kalian tahu itu nggak cuma satu pasangan doang. Mereka juga bisa melakukan dengan komitmen dengan pasangan yang lain. Dengannya itu pada endingnya yang satu harus malah dan sakit hati gitu. Udah paham belum kamu apa itu komitmen? Apalagi kamu diduain aja, kasihan. Iya, aku diduain, aku sebel kayak sebel. Kak Sydney, ada nggak sih komitmen yang akhirnya bahagia terus sampai menikah gitu? Pada sejatinya komitmen itu tuh ya diharuskan, itu yang dihalalkan dulu. Setelah nikah mereka itu harus ada yang namanya komitmen, yaitu saling menjaga. Karena aku yakin cinta itu nggak mungkin selamanya ada, tapi jika kalian punya komitmen saling menjaga, itu akan tentram pokoknya keluargaan kalian tuh. Ya kalau ada yang menyepakati ada komitmen sebelum pernikahan atau menjalani apapun itu sebelum pernikahan, entah itu hubungan apa, statusnya gimana, itu bisa aja juga mereka berarti itu benar-benar menjaga perasaannya untuk orang yang juga dia bawa perasaannya itu, dia itu menjaga banget tuh ya. Pokoknya dia itu sangat menjaga, dan itu dia memilihkan bahwa pasangannya itu adalah satu-satunya, bukan salah satu dari yang lainnya. Dan dia selalu diprioritaskan gitu. Terus apalagi kalau kamu mau tanya lagi? Kalau sisi negatifnya gitu Kak, kan juga ada kan, mesti suatu perilaku itu ada sisi negatifnya. Gimana itu Kak? Komitmen
dalam sisi negatif. Kalau kita banyakkan ya, itu kalau laki-laki tuh banyak yang dinamai boyo, ya gak. Terus kalau yang perempuan itu biasanya kalau dia banyak gebetan gitu namanya singa iya gitu ya. Kalau gitu biasanya berakhir bubar gitu ya. Dia tuh nggak cocok sama pasangan ini, nggak cocok sama komitmen yang ini, bubar sama yang lainnya, pilih cadangan yang lainnya, ya enggak gitu. Tapi biasanya kalau orang itu ya kita tuh lebih selektif aja. Pokoknya kita tuh kalau kalian itu mengisyaratkan komitmen adalah keputusan kalian, ya jalani pokoknya, ya menjaga pasangannya itu, menjaga perasaannya aja. Ya nggak semuanya sih, yang cewek juga harus jagain yang laki-laki, terus yang laki-laki juga sebaliknya ngejagain yang cewek gitu. Apalagi aku bingung mau ngomong apa lagi. Terus kalau menurut Kak Sydney, komitmen dalam Islam, agama Islam itu gimana Kak? Komitmen dalam Islam, kalau sebelum dia halal, belum menikah ya, sebelum dihalalkan itu haram. Karena di Islam itu nggak ada yang namanya pacaran, nggak ada yang namanya komitmen sebelum apa itu namanya menikah, itu ya, itu haram. Allah itu sudah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Gimana itu Kak bunyinya? Tolong bacain. Aku nggak tahu. Ya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'rabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Ya kurang lebihnya seperti itu deh. Terus maksud dari ayatnya itu apa Kak? Itu maksud dari ayatnya itu adalah kita itu mendekati zina itu sudah tidak boleh, apalagi melakukan zina. Nah, komitmen sebelum pernikahan, terus pacaran dan lain sebagainya, itu dalam Islam tuh tidak diperbolehkan. Itu termasuk ya perbuatan yang mendekati zina. Gitu. Jadi dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Adanya dalam Islam itu adalah ta'aruf. Tahu kan ta'aruf? Ya kalau menurut aku sih kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita pengennya komitmen, ya harus dijaga komitmennya. Jangan saling menyalahkan. Jangan untuk mencari yang lain. Ya udah, dijaga komitmennya sama pasangannya itu. Satu aja, jadikan dia satu-satunya. Terus apa itu, kalau yang nggak pengen komitmen, ya kita pantaskan diri saja. Pantaskan diri untuk memantaskan diri untuk jodoh kita nanti. Kan juga ada kan itu kata-kata, pokoknya jodoh itu adalah cerminan kita. Jadi ya gimana ya, kita perbaiki diri kita, ya kita benahi apapun kekurangan kita, dan insya Allah jodoh kita juga akan semestinya sesuai cerminan diri kita, dan mungkin bisa lebih baik dari kita. Itu dia. Ya itu saja sih. Dan terus kalau ada komitmen yang menimbulkan luka itu ya, itu sudah keputusan kalian, dan itu sudah menjadi tanggungan kalian jika komitmen kalian itu bubar. Dan sadarilah bahwa suatu luka itu untuk sebuah mendewasakan diri. Jadi belajar dari pengalaman gitu. Jangan jadikan luka itu menjadikan kalian putus asa, terus kayak ada harapan hidup gitu. Tapi belajarlah dari luka itu sendiri. Jikalau kalian itu komitmen itu membuat kalian luka, ya udah deh, nggak usah komitmen lagi. Ya semua orang itu beda-beda, tapi kita juga harus selektif dalam memilihnya. Gitu aja. Ya udah, itu saja pesan saya. Jaga diri kalian baik-baik, entah itu kalian komitmen dengan siapapun, itu jaga, apalagi yang perempuan. Tuh, kamu tuh perempuan, dijaga tuh.
Iya, aku akan jaga. Aku akan jaga kehormatanku. Ya pokoknya aku harus jaga. Dan juga aku ingin pesan kepada teman-teman yang sudah patah hati karena komitmen. Sadarlah, kita itu siapa? Kita juga bukan pacarnya. Ya anggap aja kita ini bukan jodohnya untuk dia. Semoga aja kita doain dia itu bahagia bersama orang pilihannya. Kita juga akan mendapatkan yang lebih baik dari dia. Itu aja deh. Pokoknya yang komitmen, dijaga komitmennya, jadiin dia satu-satunya. Jangan komitmen dengan orang-orang yang lainnya. Gitu. Terus yang nggak mau komitmen, ya udah pandang sendiri untuk jodoh kita nanti. Ya udah, pada intinya kembali pada diri sendiri kita. Gimana keputusannya itu ada pada diri kalian sendiri. Mungkin ini saja dalam perbincangan saya dan dia. Semoga bermanfaat. Kita ini juga masih belajar. Kita ini juga nggak sempurna. Belajar adalah apa, Lia? Belajar itu apa? Belajar adalah proses menjadi lebih baik. Iya, itu kan Kak? Ya, betul sekali. Yaitu kita masih belajar. Mohon juga untuk sarannya bagaimana untuk kedepannya. Terima kasih dari kami. Syukran kasiron. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.